melalui sambungan virtual. Pak Tirta, dengan peralihan kewenangan dari Bapepti nantinya ke OJK, Anda mengamatinya secara prospek ke depannya, khususnya industri keuangan digital akan lebih menarikkah ke depan atau Anda melihatnya justru banyak banyak tantangannya lagi ke depan, Pak Tirta? Silakan. Baik, industri kripto ini ke depan tentu saja kalau dilihat dari si industri ini akan lebih menantang ya sebenarnya. Apalagi kemarin sudah dapat informasi bahwa dari SEC itu Mr. Gensler itu menyetujui untuk ETF dari Bitcoin ya. Nah, di sini tentu saja tantangannya semakin besar. Nah, kalau dari sisi regulasi, tentu saja ini adalah menjadi tantangan tersendiri. Karena mengingat peralihan dari Bapepti ke OJK ini, justru sebenarnya OJK nanti akan melengkapi beberapa hal yang memang sebelumnya belum diatur oleh Bapepti karena keterbatasan dari si kewenangan. Contohnya misalkan terkait seperti ICO, IPO yang memang Bapepti dalamnya tidak diberikan kewenangan untuk itu. Nah kemudian terkait nanti misalkan koin kripto ini kan tidak hanya koin yang bersifat utility ataupun crypto backed asset, ada juga security token. Kita tidak bisa mengatur token security token karena memang ini kaitannya dengan sekuritas yang tentu saja nanti OJK akan lebih luas lagi justru mengaturnya. Nah dengan adanya undang-undang P2SK ini justru di situ sudah ada komisioner yang mengatur nanti ITSK, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, sehingga nanti sektor keuangan yang di dalamnya juga termasuk aset kripto dan aset digital, ini akan lebih diperluas lagi dan tentu saja prospeknya akan semakin luas ke depan. Nah kami harapkan nanti OJK bisa terus bersama-sama dengan kami, karena kami yang istilahnya awalnya mendalami atau meregulasi terkait dengan kripto dari sisi kripto back asset dan utility, dan kami siap membantu dan berkoordinasi dengan OJK ke depan supaya nanti perdagangan aset kripto di depan ini di dalam negeri bisa bersaing dengan perdagangan kripto di global seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk regulasi semakin mantap begitu ya, Pak Tirta, karena semakin luas dan juga komprehensif. Kita akan tanyakan ke Pak Hamdi. Kalau dari Anda, bagaimana Pak Hamdi terkait peralihan kewenangan ini? Sebelum kita bicara peralihan, saya perlu mengatakan bahwa Indonesia termasuk yurisdiksi yang cukup progresif dalam mengatur industri kripto. Dimulai dengan Bapepti, ya tadi Pak Tirta sudah sampaikan. Jadi di tahun 2018 itu keluar Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendak ya, nomor 99 tahun 2018 mengenai ketentuan umum penyelenggaraan perdagangan aset kripto. Kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Bapepti terakhir nomor 8 tahun 2021 dan tahun nomor 13 tahun 2022. Jadi tadi saya katakan bahwa Indonesia termasuk yang progresif karena kembali ke sejarah keluarnya kripto itu kan memang dibuat oleh penemunya justru untuk menghilangkan fungsi regulatori. Karena kejadian 98 ada Krismon, 2008 ada subprime, para pelaku di industri keuangan kehilangan kepercayaan terhadap regulator. Ada regulator toh terjadi juga Krismon, terjadi juga subprime mortgage. Jadi mereka mendevelop apa yang dikenal dengan cryptocurrency yang berjalan di blockchain. Dan itu dianggap lebih secure karena pengawasnya adalah para pelaku sendiri. Gitu. Jadi Bapepti, ini saya sangat hargai Bapepti jauh-jauh hari sudah membuat landasan pengaturan terhadap industri kripto. Jadi itu sudah modal kita. Karena di industri lain, saya kira even di US pun, mereka belum punya pengaturan yang khusus mengenai kripto. Mereka memperlakukan kripto sebagai securities. Makanya mereka lebih cenderung ke securities token offering, seperti tadi Pak Tirta sampaikan. Dan juga kayak di Malaysia juga demikian. Mereka memperlakukan kripto sebagai securities. Kemudian Singapura, mereka malah mendekatkan kripto untuk sebagai payment system gitu. Jadi saya kira mungkin Asia juga sepakat bahwa hanya Indonesia yang mengatur secara khusus industri kripto. Walaupun ini kalau kita kembalikan ke sejarah timbulnya kripto, sepertinya contradictory. Karena penemunya ingin menghilangkan fungsi regulator, tapi kita nggak mau dong kalau tanpa regulator sama sekali, nanti perlindungan investor gimana gitu. Jadi saya sangat menghargai Bapepti yang sudah meletakkan dasar untuk pengaturan industri kripto. Nah, sekarang kita kembali ke pengalihan ke OJK.
Ini saya kira juga pertama di dunia karena belum ada SEC yang sampai menunjuk komisioner yang khusus membawahi ITSK termasuk kripto gitu. Saya kira baru SEC Indonesia dalam ini OJK gitu. Jadi lagi-lagi kita menjadi pionir dalam pengaturan industri kripto di Indonesia. Apa maknanya kenapa kripto di Undang-Undang P2SK masuk ke OJK? Artinya pemerintah semakin serius dalam mengembangkan dan tentu saja mengawasi industri ini. Dan ujung-ujungnya untuk perlindungan investor. Dan itu tadi dengan menunjuk satu komisioner yang khusus membawahi kripto. Jadi saya kira ke depannya industri kripto Indonesia akan lebih berkembang ke depannya. Ya. Oke, baik. Nah ini ada kontradiksi begitu ya, diciptakan karena memang ingin keluar dari regulatori, tapi justru di Indonesia sendiri makin mantap regulasinya. Kalau dari Anda, dari segi daya tarik investor, makin ketatnya regulasi, lalu juga makin suportifnya pemerintah dilihat dari pajak yang diterapkan, bagaimana appetite dari para pelaku pasar dan juga daya tarik ke aset kripto ini, Bu Asih? Oke, kalau saya melihat regulasi itu lebih banyak dampak positifnya, Mas Bram. Oke. Kita tidak di Indonesia, saya rasa teman-teman pelaku industri pun tidak anti terhadap regulasi. Regulasi pajak ini sesuatu yang sudah kita diskusikan sejak tahun 2017. Saya ingat sekali saat itu Bitcoin lagi mencapai satu titik harga tertingginya, sehingga perhatian pemerintah semakin baik nih ke kripto gitu. Dan saya rasa sebenarnya kalau tadi saya boleh menjawab pertanyaan pertama mengenai transisi ini sebuah contoh bagaimana di Indonesia regulator kita sangat perhatian nih terhadap suatu produk baru, produk teknologi baru sampai masuk undang-undang gitu. Itu satu hal. Lalu saya rasa kalau mengenai tadi apakah nanti ke depannya semakin berkembang, tadi Pak Tirta juga sudah menyampaikan bahwa ada beberapa produk ataupun services yang belum banyak dikembangkan di Indonesia, yang masih sangat terbatas kalau kita kembali lagi mengenai regulasi gitu ya. Sehingga implementasi maupun eksplorasi utilitas daripada kripto itu di Indonesia saya rasa aman ya Pak Hamdi, kalau kita bilang 20 baru 30% yang dikembangkan, sedangkan masih banyak sekali utilitas lain yang bisa dikembangkan. Ini saya rasa yang membuat saat kalau tadi ngomongin investors di Indonesia atau traders yang mau masuk ke dalam kripto yang sudah punya pemahaman yang baik akan menjadi appetite baru bahwa sudah semakin luas nih, kita nggak hanya sebatas untuk spot trading. Tadi Pak Tita sebut specifically ETF Bitcoin Spot ini yang baru dapat approval gitu kan di US, sehingga ini bisa jadi salah satu pendorong juga salah satu event yang ditunggu-tunggu, diantisipasi gitu ya, sehingga harganya saat ini juga sedang cukup baik. Jadi saya rasa kalau dari sisi di Indonesia, investor trader sudah semakin baik pemahamannya, sehingga dengan tahu bahwa utilitasnya semakin besar, apalagi kalau kita ngomongin Web3 ekosistem nih, nanti mungkin next ada diskusi yang lebih spesifik mengenai Web3, kripto tentu saja bisa jadi salah satu pintu masuk nih untuk ekosistem yang lebih luas lagi gitu. Oke, baik. Ini bicara terkait eksplorasi menarik karena memang yang dieksplor baru 20 atau 30% begitu ya. Apakah nanti makin ketatnya regulasi kita tidak mengancam juga terkait tantangan mengeksplorasi akan terbentur dengan regulasi, Bu Asih? Bagusnya Mas Bram, regulator di Indonesia tadi disebut ada Bapepti, ada BI, ada OJK, 3 lembaga ini yang saat ini memang cukup fokus mulai mengembangkan. Contohnya kayak Bank Indonesia kan sedang mengeluarkan white paper CBDC ya, Central Bank Digital Currency yang berbasis di teknologi blockchain, berarti kan similar dengan crypto asset gitu kan. Mereka sampai dengan saat ini sangat aktif melibatkan industri, sangat aktif melibatkan asosiasi untuk mengetahui ada apa sih di industri ini saat ini sedang terjadi. Salah satu contoh saya rasa yang menarik adalah sandbox di OJK. Sandbox, blockchain based sandbox di Indonesia, di OJK yang saya rasa akan menjadi satu pendorong teman-teman pelaku industri untuk melakukan inovasi, tapi merasa yakin karena punya rumah nih ada di OJK, mungkin gak harus mencari regulasi yang mana. Di Kemkominfo pun sudah ada sebenarnya salah satu spesifik KBLI, kode untuk berusaha untuk pengembangan teknologi blockchain gitu. Jadi salah satunya kodenya kalau saya tidak salah itu 62014, sehingga sampai dengan detik ini ada lebih dari 1.000 perusahaan yang menggunakan kode tersebut gitu. Jadi regulasi saya rasa tetap diperlukan. Di satu sisi kalau tadi contohnya seperti sandbox, jadi pengawasan tetap dilakukan tapi sifatnya agile. Jadi mengikuti kira-kira perkembangan seperti apa pengawasan, ada inovasi seperti ini, kira-kira masuk ke klasifikasi jenis model bisnis yang seperti apa, jadi seperti apa pengawasannya. Nah saya rasa regulasi penting, tinggal regulasinya harus yang agile, bisa mengikuti perkembangan industri gitu. Oke, nah ini kita tanyakan ke Pak Tirta begitu ya, Boleh. regulasi yang agile. Pak Tirta, apakah dari Bapepti dan juga OJK Anda melihatnya bisa membuat regulasi-regulasi yang kira juga bisa mengikuti perkembangan inovasi dari sektor keuangan digital, Pak Tirta? Silakan. Baik, saya kira kami nanti dengan OJK sangat optimis ya untuk bisa meng-catch up semua perkembangan itu. Memang selalu biasanya ya
regulasi itu lebih lambat dibandingkan perkembangan teknologi. Artinya memang ini adalah suatu hal yang lumrah ya. Tapi tentu saja jangan sampai nanti regulasi ketinggalannya terlalu jauh. Nah, kalau kita lihat sebenarnya tadi juga disampaikan ya bahwa industri blockchain ini kan sebenarnya masih sedikit sebenarnya implementasinya. Aset kripto ini kan hanya salah satu bagian. Jadi sebenarnya kayak sekarang misalkan kenapa kemarin baru Bapepti gitu yang mengatur gitu kan ya. Terus kemudian setelah ada undang-undang PDSK nanti baru OJK. Sebenarnya nanti ke depan justru bisa jadi sektor-sektor lain, kementerian lain pun bisa jadi harusnya mulai memikirkan untuk mengatur. Karena ini kan industri kripto ini atau blockchain ini pun gitu ya di Web3 ini kan ibaratnya seperti minyak bumi yang belum diolah gitu, digali gitu. Baru mungkin ini baru ibaratnya baru satu dua produk gitu. Padahal minyak bumi sendiri tahu sendiri itu banyak produk-produk lain yang nanti akan menjadi produk-produk yang sangat berkualitas dan mungkin high value gitu kan. Nah tentu saja masih banyak kementerian-kementerian lain. Contohnya kayak kemarin NFT kita belum masuk mengatur karena ini sifatnya masih sektoral gitu kan. Ada NFT di bidang seni, di wisata dan sebagainya yang tentu saja ini harus ada juga pengaturan dari lingkup kementerian teknis ataupun yang instansi lain lah yang mengatur seperti itu. Nah, kita dalam hal ini tentu saja terus nanti kita akan membantu dan koordinasi dengan BI dan OJK untuk mengkoordinasikan karena ini kita harus bisa mengcatch beberapa inovasi-inovasi yang sangat pesat termasuk tadi ETF Bitcoin. Bahkan kemarin pun sudah ada media yang nanya bagaimana dengan di Indonesia. Ya, apakah mungkin? Ya jelas memang sangat mungkin ke depan gitu. Tapi tentu saja kita juga harus melihat kondisi di exchange dalam negeri ini. Apakah sudah siap? Kemudian juga bagaimana dengan demand dari masyarakat sini? Apakah masyarakat ini sudah paham terkait dengan ETF itu atau belum gitu kan? Jangan sampai nanti produknya sudah ada tapi belum diminati oleh masyarakat seperti itu. Ini kembali lagi supply dan demand itu juga harus diperhatikan di dalam hal menyusun regulasi seperti itu. Oke.